Walau jam tak kunjung berhenti, masih ada aku. Ya, halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di sebelah gua udah ada Radeon RX 6750 XT lagi nih. Tapi di video ini gua bukan pingin nge-review full kartografis yang ada di sebelah gua, meskipun ini desain yang berbeda ya. Kali ini yang ada di sebelah gua adalah dari ROG dengan seri ROG Strix-nya. Untuk di video ini, gue pingin membahas spesifik untuk fitur terbaru dari AMD Radeon. Yang sebenarnya fitur ini juga bisa digunain sama kalian yang GPU-nya itu bukan AMD Radeon, bahkan bukan RX 6000 series sekalipun. Jadi semua GPU bisa pakai fitur dari Radeon ini, yaitu adalah AMD FSR 2.0. Tapi sebelum itu, mungkin gue akan kilas balik sedikit ya soal RX 6750 XT ini. Jadi gue bakalan ingetin lagi, RX 6750 XT ini bukanlah GPU yang memang baru banget. Ini seperti RX 6700 XT tapi dengan improvement di bagian memorinya, karena untuk memorinya ini dia menggunakan memori GDDR6 18 GBps dengan kapasitas 12 GB. Si RX 6750 XT ini jadinya masih punya GPU yang bener-bener plek ketiplek mirip gitu ya dengan 40 compute unit seperti RX 6700 XT. Tapi kalau kalian nonton review gua kemarin, itu kalian bisa ngeliat lah bahwa dengan naruh memori yang berbeda aja, itu sebenarnya dia ada peningkatan dari 6700 XT yang menurut gue lumayan sih. Ningkat 7% sampai 10% itu sebenarnya lumayan banget, padahal nggak ganti GPU sama sekali. Hal ini juga disebabkan karena 6750 XT punya power lebih tinggi juga. Kali ini yang ada di gue ini kan RX 6750 XT-nya dari ROG ya, jadi biar beda aja gitu kan. Untuk model ini tetap bolgem gitu sih, gede banget ukurannya. Dan sepertinya ini juga pertama kalinya gue ngeliat desain ROG Strix yang paling baru ini ya. Gue suka banget sih dengan desain barunya ini. Meskipun ya sebenarnya ukuran PCB-nya lebih kecil loh daripada coolingnya. Kayaknya 6750 XT ini ditargetkan untuk adem baik di GPU ataupun memorinya ya gue rasa. Jadi ya sudahlah, itu hal yang baik juga meskipun jadinya diperlukan casing yang agak besar. Sekali lagi gue ingetin kalau ini menggunakan PCIe Gen 4x16, ada Ray Accelerator, encoder juga udah lengkap ya untuk editor-editor video ataupun streamer. Jadi kurang lebih segitu ya overview mengenai RX 6750 XT khususnya untuk di bagian ROG Strix ini, karena fokus pembahasan video kita itu akan mengacu kepada FSR 2.0. Nah sebenarnya AMD ini menurut gue baik banget sih, karena dengan adanya FSR ini AMD ngasih jalan buat semua GPU biar bisa merasakan fitur seperti DLSS gitu. Jadi nggak cuma pengguna Radeon, tapi misalkan GPU kalian Nvidia, GPU kalian itu Intel Iris Xe sekalipun yang integrated GPU, itu bisa pakai fitur ini. Ya intinya FSR itu bisa dipakai di seluruh GPU selama gamenya memiliki fitur setting FSR-nya. Dan GPU kalian support untuk ngejalanin gamenya ya. Jadi siap-siap isi otak ngebul karena pembahasan kali ini sepertinya bakalan bikin mumet sekali. Enggak sih, gue bercanda, itu lebay aja. Gue akan coba sederhanakan ya, sesederhana mungkin sehingga benar-benar bisa dipahami oleh orang awam lah. Karena kalau teknikalnya sekalipun, sejujurnya gue juga nggak ngerti sama sekali mengenai teknikal dari si FSR ini. Bayangin aja, AMD ngasih deck yang isinya lebih dari 60 lembar yang membahas perhitungan, algoritma, sampai teknik coding untuk para developer untuk mengimplementasikan fitur ini. Ya karena fitur ini emang open source, jadi metodenya emang buka-bukaan aja sama AMD. Dan berhubung gua nggak mengerti 100% hal-hal teknis untuk developmentnya ini, si FSR ini, bagaimana ini bekerja secara teknikal banget. Jadi ya udah gitu, kita skip aja rumus-rumus aneh itu dan kita cukup cermati aja sebenarnya fungsi dari fitur ini tuh buat apa. Jadi FSR ini artinya adalah Fidelity FX Super Resolution. Ini adalah sebuah teknik upscaling resolusi game tanpa menggunakan deep learning ataupun machine learning alias AI. Sederhananya fitur ini seperti DLSS, tapi ya nggak perlu hardware khusus untuk ngejalaninnya. Efeknya apa? Tentu efeknya ada banyak. Dari segi produksi pun ini ada efeknya. Karena apa? Uang buat risetnya itu nggak habis banyak untuk bikin hardware-nya secara spesifik, tapi ongkos produksinya akan lebih banyak dipakai untuk risetnya nih, untuk bikin algoritma-algoritma untuk FSR-nya. Nggak ada beban produksi untuk bikin hardware-nya lah, seperti
adanya Tensor Core gitu kalau misalkan di Nvidia. Jadi AMD nggak memerlukan itu. Lalu kalau buat dipakai main game juga tentu bakalan ada efeknya, dimana kita bakalan mendapatkan performa lebih karena kita nggak bermain di resolusi native, tapi resolusinya di upscale, cuma dengan kualitas gambar yang tetap terjaga. Jadi dapat kualitas gambar yang mungkin hampir selevel dengan resolusi native, tapi mendapatkan benefit FPS seperti kita menggunakan resolusi yang lebih rendah. Itu tujuan dari Fidelity FX Super Resolution. Pelan-pelan ya, jadi kesimpulan sementaranya untuk FSR ini, efeknya itu cross-platform, bisa dipakai di GPU apapun. Open source untuk para developer, jadi main langsung comot aja, mau langsung bikin dengan FSR silahkan. Kualitas gambar, yang berarti ini juga untuk anti-aliasing. Dan temporer ya, karena bisa disetting in-game cuy. Oke, udah ngerti maksud dan tujuan si FSR ini kayak gimana? Kita lanjut. Nah, kenapa AMD bisa bikin fitur yang menyerupai DLSS tanpa menggunakan machine learning? Menjawab pertanyaan ini, sepertinya AMD menemukan metode lain daripada machine learning. Di mana machine learning ini, untuk teknik upscalingnya, itu dia mempelajari beragam sampel gambar, dipelajari lalu dibuat manipulasinya sehingga gambar yang harusnya pecah pixelnya kalau kita upscale itu menjadi kualitas yang jauh lebih baik. Nah, pada penelitiannya, AMD tuh nemu cara lain melalui susunan algoritma yang menurut mereka efisien dan punya efek yang serupa dari segi output. Flowchart sederhananya kurang lebih seperti ini, di mana pada bagian tengah itu kalau di breakdown sebenarnya ada lagi. Kurang lebih kayak beginilah jabaran data flow dari AMD. Ya, seenggaknya gambaran flowchart ini lebih mudah dipahami dari perhitungan tiap data di dalamnya. Dari sini seharusnya bikin kita agak melek ya, kalau ternyata perkembangan teknologi beserta fitur-fiturnya itu mumet banget dipikirin oleh para peneliti-penelitinya atau dari tim R&D-nya ini gitu. Jadi ya kalau jadi kita mah sebagai konsumer enak-enak aja gitu kan. Paling bisa teriak mahal atau kehappyan karena harganya murah gitu kan. Sementara orang di balik layarnya ternyata ada perhitungan-perhitungan yang bener-bener gila banget sih ini motor lewatnya. Ya pokoknya kalau kita mungkin kesannya ya fiturnya gitu doang gitu. Tapi sebenarnya di balik layarnya butuh orang-orang yang mikir sampai ngejelimet banget gitu untuk bikin si FSR ini. Dan bahkan AMD masih baik banget. Ini fitur udah dijadiin, dibikin open source, bisa dipakai di semua VGA juga. Buset dah. Ya pada intinya FSR 2.0 ini adalah improvement dari FSR generasi pertamanya. Jadi improvementnya bakalan lebih banyak dari segi kualitas, bukan dari segi performanya. Performanya itu memang pasti tetap akan dipertahankan, akan sama seperti FSR, tapi bagaimana caranya kualitas gambarnya semakin mendekati resolusi native. Karena problem dari FSR generasi pertama kemarin itu memang banyak permasalahan, terutama di resolusi Full HD yang gambarnya tuh jadi kelihatan kartunis banget gitu, jadi kelihatan wet gambarnya. Jadi masih tetap akan ada beberapa pilihan mode untuk FSR 2.0 ini, mulai dari mode quality hingga mode ultra performance. Mode ultra performance akan menggunakan scaling 3 kali per dimensi. Wah, maksudnya gimana tuh? Nah, jadi semisal kalian main di Full HD, maka input resolusi sebenarnya itu cuma 360p doang yang diproses, tapi output rendernya jadi Full HD. Sementara mode quality menggunakan scaling 1,5 kali per dimensi, yang berarti untuk output Full HD, FSR akan menggunakan input 720p resolusi yang diproses. Saat ini FSR 2.0 baru rilis dan update-nya itu di satu game aja ya, yaitu Deathloop. Jadi seluruh tes akan dijalanin lewat game ini ya. Gue udah sempet coba dan asik sih gamenya, jadi nggak rugi-rugi banget lah, karena biasanya beli game tuh cuma buat benchmark doang. Nah, FSR 2.0 ini juga punya yang namanya auto exposure. Jadi ini bukan sharpening, jadi dimanipulasi dengan permainan cahaya lah oleh AMD. Sayangnya setelah melakukan pengujian, auto exposure ini kelihatannya masih punya bug apabila kita ngerekam gameplay. Karena hasil rekamannya bisa kalian lihat sempat terjadi perubahan exposure yang cukup patah ya. Pas lagi proses rekam dan pas lagi mainin ini nggak kelihatan. Jadi hasil videonya aja yang bakalan jadi kayak gini. Jadi bugnya mungkin akan mengganggu apabila dipakai streaming atau recording. Tapi ya karena FSR 2.0 ini baru aja rilis dan sebenarnya proses developmentnya ini tergantung dari developernya. Jadi sebenarnya ini kayaknya bukan salah dari FSR 2.0-nya atau bukan salah dari drivernya, melainkan ini perlu ada update lagi dari gamenya sih, karena fiturnya open source, jadi tergantung si developer gamenya
masukin FSR ini kayak gimana. Oke, kita lanjut aja lah ke kualitas gambar. Kita akan bermain tebak gambar nih di sini. Gue akan bandingin semua mode dengan resolusi natif. Dan semuanya ini gue perbesar 2 kali atau lebih biar kelihatan pixel pecahnya semana ya. Oke, di kiri ini resolusi natif dan di kanan ini FSR quality. Gimana? Nggak berasa kenotis apa-apa ya? Seakan-akan ini ya resolusi natif aja plek-plekan. Lalu ketika gue perbesar lagi hingga 300%, gue di sini nemuin perbedaan dari garis. Dimana FSR 2.0 di sini punya lekukan garis yang lebih halus dari resolusi natif. Tapi untuk objek yang fokusnya lebih jauh, pixel emang udah nggak ketolong. Tapi overall, ini sangat mengimbangi kualitas natif sih. Lalu kualitas performance, nah loh, seberapa nih bedanya? Gue rasa yang paling beda dari FSR generasi pertama itu justru di mode performance-nya sih. Karena mode performance-nya ini improve-nya kelihatan banget. Biasanya tuh mode performance udah berasa blur meski setnya adalah resolusi 4K. Kalau kita zoom lagi, emang baru akan kelihatan tuh ya kalau objeknya emang berasa kartunis, efek dari blur dan pixel pecah yang coba diperbaiki. Lalu ada beberapa garis hitam yang kayak ngilang gitu, efek dari manipulasi FSR ini. Cuma kalau mainnya di monitor 27 atau 32 inch sih ini pasti nggak berasa menurut gua. Nah lalu bagaimana dengan resolusi Full HD? Karena biasanya FSR ini lemah di resolusi rendah pada generasi pertamanya. Kelihatannya pada resolusi Full HD ini mode quality sekarang nggak begitu kenotis perbedaannya selama kita nggak ngecek atau nggak ngezoom. Atau ya ukuran monitornya nggak terlalu besar lah, mungkin 22 inch, paling mentok 24 deh. Ketika di zoom 2 kali, ini sebenarnya udah kelihatan perbedaan kalau di tulisan chaos itu sedikit kurang fokus dari resolusi natif. Tapi untuk objek yang dekat, itu kualitasnya kejaga banget ya. Nah, kalau pakai mode performance, gua rasa akan enjoy semisal ini main di laptop. Ya kalau pakai PC paling mentok kayak monitor 22 lah kali ya paling mentok ya. Tapi ini nggak sekonyol FSR pertama loh kualitas mode performance-nya. Kalau di FSR pertama tuh dulu gambarnya bakalan kerasa kartun banget coy. Kalau ini ya agak-agak buram dikit aja gitu. Masih oke kok meski efek shadow, garis-garis hitam itu jadi kelihatan samar. Oke, lalu kita lanjut ke perbandingan performance-nya. Seberapa improve sih FPS-nya apabila kita menggunakan FSR 2.0 ini jika dibandingkan dengan resolusi natif? Nah, mengenai performance-nya sendiri pada resolusi 4K ini kalau di mode quality itu gue dapetin rata-rata di 60 FPS dengan 1% minimum di 37. Sementara native-nya untuk native 4K ini ada di 43 fps dengan 1% minimum di 24. Mode performance ini yang paling tinggi tentunya ya, tapi dengan mode quality sekalipun ini 6750 XT jadi bisa ngejar resolusi 4K pada game Deathloop. Lalu selanjutnya adalah resolusi 2K. Resolusi 2K ini gue bisa mendapatkan rata-rata FPS 94 pada resolusi native. Memang RX 6750 XT di set untuk main game di 1440p dengan FPS yang cukup tinggi lah. Tapi kalau kita lihat, kita udah bisa ngejar untuk refresh rate 120Hz paling nggak pada mode performance dengan menggunakan FSR 2.0 ini. Bahkan dengan mode quality sekalipun yang kualitas gambarnya lebih bagus, itu masih bisa. Dan untuk resolusi Full HD-nya dengan mode quality ini udah bisa dapetin rata-rata 157 fps, lalu mode performance-nya 168 dan native-nya itu rata-ratanya adalah 133 fps dengan 1% minimum di 74. Dari hasil tes barusan, rasanya setting terbaik untuk FSR 2.0 pada game Deathloop ini ada pada resolusi 2K dengan mode quality. Karena peningkatan performa yang diberikan itu lumayan worth it menurut gua. Pada resolusi 4K juga masih oke. Ini masih bisa dipaksa untuk ngejar 60 fps dengan tekstur tertinggi pada settingnya. Tapi menurut gua di resolusi Full HD ini presentasenya nggak sesignifikan resolusi di atasnya. Meskipun secara kualitas emang udah ada banyak improvement pada resolusi Full HD ini. Oke, kesimpulannya untuk FSR 2.0 ini, apakah fitur ini sangat baik? Tentu, dari generasi pertama, FSR ini adalah fitur yang amat sangat baik dan sangat layak untuk dikembangkan lanjut oleh para developer. Karena FSR 2.0 ini masih tetap open source, masih tetap cross-platform, masih bisa dipakai oleh GPU-GPU lain, dan sekarang punya kualitas gambar yang jauh lebih baik daripada si FSR generasi pertama. FSR 2.0 ini juga bakalan bikin GPU yang generasinya lebih tua itu seakan-akan dapat FPS booster untuk bermain game AAA yang judulnya itu baru aja pada rilis seperti Deathloop ini contohnya salah satunya. Karena apa? Ya otomatis dia masih bisa menjalankan setting yang lumayan oke dengan resolusi yang lumayan oke.
Bahkan mungkin kelas-kelasnya iGPU atau APU seperti APU Vega, APU RDNA 2, bahkan Intel Iris Xe Graphics itu juga bisa menikmati fitur FSR 2.0 ini. Dan mungkin juga pengguna GeForce GTX yang memang nggak kebagian fitur DLSS sama sekali gara-gara nggak ada Tensor Core-nya. Ini juga jadi bisa ngerasain fitur upscaling resolusi dengan kualitas gambar yang baik sebaik fitur DLSS. Karena apa? Karena ya pengguna GeForce GTX itu sebenarnya agak-agak baper kalau ngelihat pengguna RTX yang bisa nikmatin ray tracing dan juga fitur upscaling yaitu DLSS. Tapi berkat fitur dari AMD Radeon loh, malah pengguna GeForce GTX nih jadi ikutan bisa ngerasain fitur ini. Gila, baik banget sih AMD. Pastinya gue berharap akan banyak developer yang mengimplementasikan si FSR 2.0 ini kepada gamenya. Jadi gue harap bakalan diupdate fitur-fiturnya dengan setting FSR ini, sehingga makin banyak pilihan game yang bisa dinikmati dengan fitur upscaling resolusi. Dimana fitur upscaling resolusi dengan kualitas gambar yang baik ini juga sebenarnya udah diimplementasikan juga pada gaming konsol seperti PlayStation 5, dan mungkin PlayStation 5 Pro juga akan menggunakan metode yang sama. Karena katanya bakalan jalanin di resolusi 8K. Dan itu nggak mungkin native sih. Pasti menggunakan metode yang sama juga seperti si FSR ini. Jadi segitu aja. Menurut kalian gimana? Apakah pembahasan gue cukup mumet untuk menjelaskan fitur dari Fidelity FX Super Resolution generasi kedua atau FSR 2.0 ini? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Atau bisa juga komenin untuk si RX 6750 XT dari ROG Strix ini. Komen di bawah dan kasih pendapat kalian. Oke? Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise Gaptek. Kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain, ada beragam t-shirt di sana, silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.